Ini ahli IT menerangkan seperti ini. Ini kubu 02 sama kubu KPU Bawaslu paham kagak? Kan mereka ahli bacot, bukan ahli IT. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sabun kalian nggak bisa menghaluskan kulit dan juga nggak menghilangkan gatal. Ganti dengan sabun ini, sabun madu. Khasiatnya luar biasa guys. 6 manfaat madu untuk kulit: mengobati jerawat dan juga penyakit eksim lainnya, mencerahkan kulit, memudarkan bekas luka, memiliki sifat antiseptik alami, mengatasi tanda-tanda penuaan, membersihkan pori-pori kita dan menghilangkan komedo, serta mengobati sunburns. Ganti sabun kalian dengan sabun madu. Order segera di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babaldo bersama gua Babaldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy di depan sehat dan alhamdulillah udah buka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ngopi guys. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi janabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, jangan lupa di subscribe dulu ini ya. Tuh. Dan gue minta maaf udah buka ini ya, gue sambil ngerokok guys. Dan alhamdulillah. Konten kita kali ini, udahlah, kalau Allah mau untuk membongkar semua aib, Allah bongkar. Dan ini yang mau kita bahas kali ini adalah tentang bagaimana Allah membuat KPU, Kubu 02, Bawaslu, dan semua rakyat Indonesia terbungkam dengan seorang ahli IT ini. Jadi di sini dibongkar si rekap itu. Ya, dan itu gue yakin, saya yakinnya itu di kubu 02, di kubu KPU, di kubu Bawaslu itu nggak ada ahli IT gitu. Nggak ada siapa ahli IT-nya. Mereka ahli bacot. Iya, mereka ahli bacot. Jadi di saat ahli IT menyampaikan dengan fakta, itu ahli bacot terbungkam. Kita lihat sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk meneliti datanya, robot biru membuat robot situng, itu robot pemantau halaman ini namanya robot tidak ikhlas, itu melakukan web crawling atau banyak yang menyatakan web tracking istilahnya. Iya, jadi ini si ahli IT sampai bikin robot, aplikasi robot itu sampai disebut robot tidak ikhlas, karena memang iya. Siapa yang ikhlas sama maling? Udah gitu maling suara rakyat lagi, bangsat ya. Lanjut. Ya. Dilakukan secara periodik setiap 15 menit. Jadi data KPU saya duplikasi setiap 15 menit untuk seluruh Indonesia. Setiap 15 menit saya punya yang terbaru dan yang lama tidak dihapus, sehingga ada lihatnya. Sehingga saya tulis di yang ketiga, kita melakukan penyimpanan seluruh angka dan dokumen C hasil secara historikal untuk mengetahui data terbaru dan data lama jika terjadi perubahan-perubahan, termasuk angka-angkanya ya. Baik, next. Nah, ini temuan secara umum, ini yang gampang-gampang aja. Saya melihat ada perubahan sebanyak 443.453 kali terhadap data yang pernah diinput. 400.000 lebih, sampai angkanya gue nggak hafal, itu tadi disebutin sekali. 400.000 lebih perubahan data yang diinput. Kebongkar di Hakim MK ini. Allah kalau udah punya mau sayang, Allah tunjukkan. Ya. Inna fatahna laka fatham mubina. Kalau Allah mau buka
bagimu ya Muhammad, buka. Nah, mudah-mudahan kita bersama Nabi Muhammad SAW. Jadi ini Allah buka nih. Lanjut. Kemudian itu terjadi di sekitar 244.533 TPS. Artinya ada perubahan di dalam data Sirekap. Kemudian saya ngecek penjumlahan perolehan suara paslon 1, 2, 3. Saya bandingkan dengan kolom suara sah, karena ada kolom suara sah dalam C1 halaman 3 itu ya. Itu kalau saya bandingkan ada selisih sekitar 23.425.365. Kemudian saya juga melakukan pengecekan atau ceksam terhadap pengguna total dibandingkan dengan suara total. Itu ada terjadi selisih atau tidak sama di 32.000 hampir 33.000 TPS. Kemudian itu ada 23 juta suara sekian itu yang nggak sama. Dan ini ada tambahan TPS yang nggak mamam kebongkar semua lu. Mau ngomong apa lu sekarang? Woi, bacot, Hotman. Mana ahli IT 02? Mana ahli IT KPU? Inilah pentingnya adanya audit forensik KPU. KPU udah punya ahli IT. Lanjut. Dan pengguna total dan seterusnya mungkin saya nggak perlu baca. Yang cukup fantastis di sini seandainya jadi ada upload foto yang sebenarnya diambil fotonya itu sudah melewati tanggal 15. Nah ini ceksam yang agak umum. Itu bisa dilihat ada perbedaan suara sah dan sebagainya yang sangat fatal. Ada 23 juta lebih. Sehingga saya bisa dengan mudah mengatakan ada kemungkinan suara yang tidak dapat dipercaya itu sekitar 23 sampai 38 juta dari hal ini saja. Oke, next. Di halaman ini saja yang disebutkan ini, itu 23 juta sampai dengan 38 juta suara yang diragukan. Ayo, pantas aja merasa menang ya. Nah, tapi ini kebongkar guys, kebongkar. Kalau Allah mau bongkar, Allah bongkar. Nah, kemudian saya melakukan pengecekan detail sebanyak 5 cara. Cara yang pertama, boleh next. Saya membuka halaman utama ya. Ini ada di web archive, bisa dilihat walaupun KPU sudah menutup, ini masih bisa dilihat. Ada potret-potret yang dilakukan oleh web archive, bisa dilihat di di slide saya itu ya. Itu potret pertama tanggal 14 itu yang sempat terambil oleh web archiver, itu jam 18.30 sudah ada suara segini. 46.000 sekian TPS dengan komposisi angka perolehan persennya 21, 57, dan 20, Tapi setelah saya cek di dalam data yang saya kumpulkan dari Sirekap, itu ternyata data yang tertua gitu itu ada pada jam 21.46. Jadi ini data yang jam 18.30 kita perlu pertanyakan dari mana. Dan sekarang tidak ada lagi di data Sirekap, di database yang kami generate dari hasil JSON yang kami tangkap, itu kemana sekarang? Itu ceksam pertama. Ini bentar dulu, gue yang lagi gue pikirin ini ya. Ini ahli IT menerangkan seperti ini. Ini kubu 02 sama kubu KPU Bawaslu paham kagak? Kan mereka ahli bacot bukan ahli IT. Kan Hotman pernah nanya itu masalah digital forensik, itu ahli digital forensik. Lu paham kagak ini diomongin sama ahli IT ini? Oi Hotman, ahli bacot, lu paham kagak nih? Di kubu 02 KPU Bawaslu ada ahli IT atau cuma ahli bacot tuh? Lanjut. Perlu dipertanyakan pada KPU. Yang kedua, terus lanjut. Masih di halaman pertama, jumlah suara yang sudah dipercaya itu bisa mencapai 43 juta dengan perhitungan saya mengambil satu sampel pada saat progres TPS di sekitar 64,14%. Itu total suara paslon saya jumlahkan 1, 2, 3 itu 77 juta sekian. Kalau diproyeksikan 100%, anggaplah merata ya angka itu dan masuk secara acak, maka proyeksi 100%-nya itu hanya 120 jutaan kira-kira. Tapi dalam pengumuman kan ada 164 juta pada akhirnya. Jadi ini yang keliru yang mana gitu kan. Jadi ada potensi yang sudah dipercaya 43 juta. Next. Nah, bisa ya selisihnya sampai 40 juta lebih suara. Bangsat nih emang ya. Dengan dana yang triliunan begitu,
sistem pemilunya kayak begini. Aduh ya Allah. Terus kita mau percaya hasil pemilu kagak. Ini kayaknya keputusan paling adil PSU dah ini. Nah, lanjut. Itu pengecekan jenis pertama. Pengecekan kedua, saya mengecek kehadiran. Jadi pengguna DPT kalau dibandingkan dengan pemilih DPT itu harusnya lebih kecil atau sama dengan. Kalau pemilih DPT itu ditambah 2% ya. Iya. Ini nama-nama ini, nama kolom ini saya ambil dari istilah yang dipakai di Sirekap sendiri. Ada 4.000 sekian TPS yang error, artinya dia harusnya lebih kecil atau sama dengan, ternyata dia lebih besar. Nah. Kemudian ini pengguna DPT, pengguna DPTB, dan yang non DPT atau DPK kita kenal. Kalau dibandingkan dengan pengguna total gitu ya, itu harusnya sama, tapi ada yang tidak sama di 17.000 TPS. Kemudian yang terakhir yang di Ceksam kehadiran ini, sebentar. Next, balik ya. Pengguna total dan suara total harusnya sama. Tapi ini tidak sama di 32.000 TPS, hampir 33.000, kurang 6 TPS. Ini error. Next, yang ketiga, Ceksam suara. Ini tadi yang sempat saya capture. Jadi total suara total itu harusnya adalah penjumlahan suara sah dan suara tidak sah. Itu harusnya sama, tapi terjadi ketidaksamaan di 5.503 TPS. Kemudian suara sah saya bandingkan dengan suara paslon 1, 2, 3 saya jumlahkan, ada perbedaan di 25.208 ya, seharusnya sama. Yang kalau saya hitung selisih pakai metode sum di masing-masing kolom itu, kolom 1, 2, 3 saya jumlahkan, kolom keempat saya jumlahkan juga, selisihnya ada 23 juta seperti preview di awal. Oke, next. Nah, fix. Nah, ini kemudian saya coba melakukan checksum per batch. Jadi, karena dalam data Sirekap itu ada timestamp, jadi dalam sistem Sirekap itu setiap data masuk itu segelondongan, bukan satu-satu, bukan satu TPS, tapi segelondongan. Misalnya ada 1.000 TPS barang naiknya, timestampnya sama. Nah, kalau itu saya jumlahkan, semuanya angka selalu tidak bersesuaian. Mulai dari tadi penjumlahan paslon dibandingkan penjumlahan suara paslon dibandingkan dengan suara sah misalnya, itu berbeda. Kemudian kalau suara sah saya tambahkan dengan suara tidak sah, itu berbeda juga dengan suara total gitu. Nah ya gimana masukinnya langsung begitu 1.000 TPS dan dikira, nah nih politiknya nih, dikira orang nggak ada yang ngecek, dicek nih, ada ahli IT. No, lu kira orang Indonesia Allah jadiin bodoh semua apa? Enggak, ini Allah jadiin ada ahli IT yang membungkam ahli bacot. Nih, gimana nggak kacau itu data 1.000 TPS sekaligus, gila. Ya, terus saja sampai ujung dibandingkan dengan kehadiran. Suara total itu kan harusnya sama dengan pengguna total, ternyata tidak sama lagi. Nah, kemudian suara total itu kan penjumlahan DPT yang hadir ditambah DPTB ditambah DPK gitu ya. Itu harusnya juga sama, itu berbeda lagi. Nah, ini contoh batch pertama jam 21.46 pada tanggal 14 Februari. Bisa diduga terjadi penggelembungan suara atau suara tidak sah berubah menjadi sah, atau dan juga temuan dugaan kuat ada komposisi presentasi relatif yang selalu fix. Itu yang paling top. Ya, komposisi presentasi yang selalu relatif. Jadi udah ditetapkan gini dan ini kebongkar. Nah, pertanyaan gue masih tetap sama ini, pertanyaan gue. Ada nggak ahli IT di 02 tuh? Ada nggak ahli IT di KPU? Ada nggak ahli IT di Bawaslu? Ada nggak? Bisa membantah ini nggak? Dan mudah-mudahan aja Hakim MK melihat ini. Ini yang alhamdulillah berkah Ramadan. Ya, Allah masih sayang sama Indonesia. Ada ahli IT yang membongkar dugaan kecurangan ini dan menutup, membungkam, membisukan para ahli bacot dari 02, dari KPU, dari Bawaslu. Ngomong apa lu sekarang? Ini ahli IT. Kalian punya? Itu aja dari gue. Video fullnya yang tanpa gue reaksi gue taruh di belakang. Ya, gue Bapak Aldo pamit dulu, sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana bacot kalian sekarang? Bacot dari sono. Untuk meneliti datanya. Robot biru
membuat robot situng, itu robot pemantau halaman ini namanya robot tidak ikhlas, itu melakukan web crawling atau banyak yang menyatakan web scraping istilahnya. Dilakukan secara periodik setiap 15 menit. Jadi data KPU saya duplikasi setiap 15 menit untuk seluruh Indonesia. Setiap 15 menit saya punya yang terbaru dan yang lama tidak dihapus, sehingga ada riwayatnya. Sehingga saya tulis di yang ketiga, kita melakukan penyimpanan seluruh angka dan dokumen C hasil secara historical untuk mengetahui data terbaru dan data lama jika terjadi perubahan-perubahan, termasuk angka-angkanya ya. Baik, next. Nah, ini temuan secara umum, ini yang gampang-gampang aja. Saya melihat ada perubahan sebanyak 443.453 kali terhadap data yang pernah diinput. Kemudian itu terjadi di sekitar 244.533 TPS. Artinya ada footprint perubahan di dalam data Sirekap. Kemudian saya ngecek penjumlahan perolehan suara paslon 1, 2, 3. Saya bandingkan dengan kolom suara sah, karena ada kolom suara sah dalam C1 halaman 3 itu ya. Itu kalau saya bandingkan ada selisih sekitar 23.423.365. Kemudian saya juga melakukan pengecekan atau checksum terhadap pengguna total dibandingkan dengan suara total. Itu ada terjadi selisih atau tidak sama di 32.000 hampir 33.000 TPS. Kemudian pengguna total dan seterusnya mungkin saya nggak perlu baca. Yang cukup fantastis di sini seandainya jadi ada upload foto yang sebenarnya diambil fotonya itu sudah melewati tanggal 15. Nah ini checksum yang agak umum. Itu bisa dilihat ada perbedaan suara sah dan sebagainya yang sangat fatal, ada 23 juta lebih. Sehingga saya bisa dengan mudah mengatakan ada kemungkinan suara yang tidak dapat dipercaya itu sekitar 23 sampai 38 juta dari halaman ini saja. Oke, next. Nah, kemudian saya melakukan pengecekan detail sebanyak 5 cara. Cara yang pertama, boleh next. Saya membuka halaman utama ya. Ini ada di web archive, bisa dilihat walaupun KPU sudah menutup, ini masih bisa dilihat. Ada potret-potret yang dilakukan oleh web archive, bisa dilihat di di slide saya itu ya. Itu potret pertama tanggal 14 itu yang sempat terambil oleh web archiver, itu jam 18.30 sudah ada suara segini. 46.000 sekian TPS dengan komposisi angka perolehan persennya 21, 57, dan 20. Tapi setelah saya cek di dalam data yang saya kumpulkan dari Sirekap, itu ternyata data yang tertua gitu itu ada pada jam 21.46. Jadi ini data yang jam 18.30 kita perlu pertanyakan dari mana. Dan sekarang tidak ada lagi di data Sirekap, di database yang kami generate dari hasil JSON yang kami tangkap. Itu kemana sekarang? Itu checksum pertama. Ini perlu dipertanyakan kepada KPU. Yang kedua, terus lanjut. Masih di halaman pertama, jumlah suara yang sudah dipercaya itu bisa mencapai 43 juta dengan perhitungan saya mengambil satu sampel pada saat progres TPS di sekitar 64,14%. Itu total suara paslon saya jumlahkan 1, 2, 3 itu 77 juta sekian. Kalau diproyeksikan 100%, anggaplah merata ya angka itu dan masuk secara acak, maka proyeksi 100%-nya itu hanya 120 jutaan kira-kira. Tapi dalam pengumuman kan ada 164 juta pada akhirnya. Jadi ini yang keliru yang mana gitu kan. Jadi ada potensi yang sudah dipercaya 43 juta. Next. Itu pengecekan jenis pertama. Pengecekan kedua, saya mengecek kehadiran. Jadi pengguna DPT kalau dibandingkan dengan pemilih DPT itu harusnya lebih kecil atau sama dengan. Kalau pemilih DPT itu ditambah 2% ya. Ini nama-nama ini, nama kolom ini saya ambil dari istilah yang dipakai di Sirekap sendiri. Ada 4.000 sekian TPS yang error, artinya dia harusnya lebih kecil atau sama dengan, ternyata dia lebih besar. Kemudian ini pengguna DPT, pengguna DPTB, dan yang non-DPT atau DPK kita kenal. Kalau dibandingkan dengan pengguna total gitu ya, itu harusnya sama, tapi ada yang tidak sama di 17.000
TPS. Kemudian yang terakhir yang di checksum kehadiran ini, sebentar. Next, balik ya. Pengguna total dan suara total harusnya sama. Tapi ini tidak sama di 32.000 TPS, hampir 33.000, kurang 6 TPS. Ini error. Next, yang ketiga, checksum suara. Ini tadi yang sempat saya capture. Jadi total suara total itu harusnya adalah penjumlahan suara sah dan suara tidak sah. Itu harusnya sama, tapi terjadi ketidaksamaan di 5.503 TPS. Kemudian suara sah saya bandingkan dengan suara paslon 1, 2, 3, saya jumlahkan, ada perbedaan di 25.208 ya, seharusnya sama. Kalau saya hitung selisih pakai metode sum di masing-masing kolom itu, kolom 1, 2, 3 saya jumlahkan, kolom keempat saya jumlahkan juga, selisihnya ada 23 juta seperti preview di awal. Oke, next. Nah, ini kemudian saya coba melakukan checksum per batch. Jadi, karena dalam data Sirekap itu ada timestamp, jadi dalam sistem Sirekap itu setiap data masuk itu segelondongan, bukan satu-satu, bukan satu TPS, tapi segelondongan. Misalnya ada 1.000 TPS barang naiknya, timestampnya sama. Nah, kalau itu saya jumlahkan, semuanya angka selalu tidak bersesuaian. Mulai dari tadi penjumlahan paslon dibandingkan penjumlahan suara paslon dibandingkan dengan suara sah misalnya, itu berbeda. Kemudian kalau suara sah saya tambahkan dengan suara tidak sah, itu berbeda juga dengan suara total, gitu ya. Terus saja sampai ujung dibandingkan dengan kehadiran. Suara total itu kan harusnya sama dengan pengguna total, ternyata tidak sama lagi. Kemudian suara total itu kan penjumlahan DPT yang hadir ditambah DPTB ditambah DPK, gitu ya. Itu harusnya juga sama, itu berbeda lagi. Ini contoh batch pertama jam 21.46 pada tanggal 14 Februari. Bisa diduga terjadi penggelembungan suara atau suara tidak sah berubah menjadi sah, atau dan juga temuan dugaan kuat ada komposisi presentasi relatif yang selalu fix. Ayo pasang iklan produk jualan kalian di Babe Aldo Official Channel. Dengan jangkauan ke ratusan ribu penonton, insya Allah omset melonjak hingga 3 kali lipat. Konten iklan Anda akan tayang di 2 akun utama YouTube Babe Aldo dengan ratusan ribu penonton selama 5 hari berturut-turut, dan juga akan tayang di Instagram dan juga TikTok Babe Aldo. Harga 500.000 untuk pemasangan 1 kali iklan, tayang 5 hari berturut-turut. Untuk kerjasama pemasangan iklan, hubungi WhatsApp ke 0812 8385 8736.